para sahabat, banyak teman, kerabat, sanak saudara kerap kali berkunjung berbicara dengan saya. Biasa silaturahmi, tetapi yang membuat surprise, tapi lama-lama juga tidak surprise ya. Yaitu mereka mendorong saya untuk berkarir di dunia politik. Ya, dunia politik itu macam-macam ya. Jadi mereka melihat, tidak tahu ya, kenapa mereka datang ke saya lalu mendorong itu, saya nggak tahu dan saya tidak bertanya pada mereka. Nah, saya selalu punya dua jawaban. Yang pertama, saya ini tahu diri. Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak punya gerbong, tidak punya lumbung, hanya punya padepokan. Gerbong itu ya, artinya ini kalau partai politik kan punya gerbong, punya massa. Ya tentu tidak hanya partai. Ada organisasi relawan atau organisasi massa atau perkumpulan besar yang itu bisa diunduh atau bisa dimobilisasi ketika ada proses elektoral, baik itu pemilihan legislatif, pemilihan presiden, atau pemilihan kepala daerah. Dan memang secara teoritik, ya yang berkarir politik ya memang harus punya basis massa, punya gerbong, yang itu bisa digunakan untuk negosiasi. Ini ya, sesama, sini penguasa, sini gerbong. Dan memang ini tradisi realisme di Indonesia, biasa ya. Dan saya justru sering menyampaikan kritik kalau para tokoh tidak punya gerbong, ya, tidak punya massa ya, tidak usah menempuh jalur politik. Ini sesuai dengan pesan Max Weber tentang politics as vocation, ya. Jadi ini dia membedakan antara scientist, antara ilmuwan dengan politisi ya. Kalau politisi itu akan berbicara tentang nilai, tentang kepentingan, tetapi kalau scientist, ilmuwan bicara tentang kebenaran. Jadi artinya Max Weber itu bilang bahwa ya politik itu dunianya para politisi profesional yang setiap hari full itu bergelut dengan massa, mengorganisir kepentingan dan punya nilai, punya value yang diperjuangkan. Dan tentu yang diperjuangkan adalah para konstituen itu. Dan sebaliknya, ilmuwan itu kan bicara saintis ya. Bicara sains, bicara kebenaran, bicara nalar. Memang ini kalau dipadukan itu menjadi kekuatan yang menarik ya, antara nilai dengan nalar itu. Tetapi Max Weber juga merekomendasikan udahlah yang saintis itu nggak usah masuk ke sana karena dunianya berbeda. Memang para saintis, para ilmuwan itu bisa juga menjadi tokoh yang sangat terkenal meskipun tidak punya basis massa yang memadai. Tetapi ini para ilmuwan juga mengingatkan, ini orang-orang tokoh ini yang bergerak ke politik ini itu hanya akan menghasilkan demokrasi ini ya, delegatif. Bukan demokrasi representatif, bukan merepresentasikan kepentingan dan nilai dari rakyat, tetapi ini semacam delegasi karena dia dipercaya, oh dia berintegritas, oh dia berkualitas, dia punya keilmuan tersendiri. Tetapi ilmuwan yang tidak pernah bergelut dengan dunia massa itu akan punya kelemahan. Dan itu juga sudah banyak contoh, misalnya ada seorang senator di Kanada, dia seorang profesor dari Harvard, dia pulang kampung ya. Pulang kampung menjadi senator, dia punya kebenaran yang mau diperjuangkan dan sewaktu dia menjadi senator dia mendukung pemerintah Kanada untuk berperang di Timur Tengah. Akhirnya apa? Dia didemo oleh para pendukungnya. Ini nggak benar ini profesor. Jadi dia melakukan refleksi dan dia recalling, memanggil kembali pesan Max Weber tentang politics as vocation, science as vocation gitu ya. Jadi itu sangat pilah gitu ya. Memang ada juga
para ilmuwan yang kemudian itu dua kaki ya. Ya ilmuwan tapi juga punya gerbong. Misalnya ada yang aktif di Muhammadiyah atau aktif di Nahdlatul Ulama, aktif di Ansor. Ini beda ini. Jadi ini ilmuwan yang plus. Jadi artinya dia tidak hanya punya intelektualisme tetapi juga punya organisasionalisme dan punya aktivisme. Kalau itu silakan. Artinya dia tidak hanya ilmuwan murni yang berbicara kebenaran, tetapi dia bergulat dengan kepentingan rakyat. Ya, terutama ini ya, organisasi yang berinteraksi secara langsung bagaimana suasana kebatinan massa atau orang banyak yang itu bisa menjadi gerbong gitu ya. Nah ini memang soal gerbong ya. Jadi gerbong itu kan punya konotasi negatif gitu ya. Jadi artinya ya banyak juga pengalaman ini para pembesar yang mohon maaf yang korup gitu ya. Memang tidak semata-mata untuk memperkaya dirinya sendiri, tetapi ini untuk merawat gerbong ya. Jadi gerbong ini harus hidupi dan gerbong ini isinya massa. Jadi levelnya massa. Mereka belum warga negara. Jadi artinya massa ini ya, atau yang disebut konstituen atau lebih tinggi lagi disebut rakyat, itu belum mengalami transformasi menjadi warga negara. Sehingga mereka juga sangat mudah dimobilisir, diwadahi dengan gerbong, dan masuk dalam gerbong itu artinya akan memperoleh berkah ya. Memperoleh berkah entah itu dari korupsi atau dari lumbung dan sebagainya itu. Jadi terus terang saya tahu diri, saya tidak punya gerbong, saya tidak punya basis massa meskipun ya saya sebagai saintis, sebagai ilmuwan, saya meneladani Petuah Soekarno, ilmu amalia. Jadi saya tidak hanya ilmu yang mengandalkan nalar, apalagi hanya mengandalkan nalar yang dangkal secara teknokratik, tapi saya berupaya untuk menyelami suara rakyat. Jadi saya selalu meyakini bahwa rakyat itu adalah sumber kebaikan. Ilmu pengetahuan adalah sumber kebenaran. Kalau dua-duanya digabung, itulah yang disebut sebagai ilmu amaliyah atau yang kemudian disebut dengan kebajikan. Ya. Tetapi secara de facto, secara real politik, saya nggak punya massa untuk bisa dipanen. Ya, itu poin penting saya ya. Jadi artinya saya bergaul sama mereka dalam rangka untuk memberi makna ilmu saya. Ya, memberi makna ilmu saya agar ilmu pemerintahan, ilmu politik yang saya pelajari itu tidak anti politik, tidak anti rakyat, atau sebaliknya malah justru berpihak pada teknokrasi yang sebenarnya anti pada rakyat. Itu poinnya di situ ya. Sisi yang kedua, saya tentu tidak punya lumbung. Ya, jelas ya, lumbung itu ya ini pundi-pundi ya. Itu biasa ya. Tadi terkait dengan gerbong ya. Jadi suatu saat ada kerabat yang mendorong saya untuk maju begitu. Lalu teman saya mengatakan ini soal modal, nanti modal bisa dicari gitu ya. Nah, saya mengatakan ya soal modal itu nggak gratis ya. Modal itu nggak ada yang gratis, kan nanti harus diganti ya dengan model patronase, bahkan juga KKN atau korupsi dan sebagainya. Lalu saya mengatakan ya saya tidak berani itu karena tidak berani nyolong, tidak berani mencuri. Memang kalau sudah masuk ke situ ya memang harus menjadi petarung yang luar biasa. Kita belum terbangun satu sistem yang betul-betul mohon maaf yang beradab sesuai dengan prinsip kewarganegaraan. Tetapi itu realisme. Saya tidak mencaci maki dunia seperti itu. Saya memahami itu sebagai realisme agar kita itu bisa menganalisis secara lebih jernih. Jadi kita bisa tahu, oh ini sekarang posisinya politik gerbong, politik patronase, politik rakyat. Artinya ini memang masih ada tantangan yang besar bagaimana melakukan transformasi setiap rakyat itu menjadi warga negara yang sempurna. Jadi berkali-kali saya sampaikan bahwa warga negara itu bahwa setiap orang gitu ya, itu bisa hidup layak entah dengan bekerja atau berusaha,
yang kedua bisa menikmati layanan publik dengan baik, yang ketiga itu taat pada hukum, yang keempat membayar pajak. Jadi kalau orang sudah menjadi warga negara yang sempurna, maka mereka itu tidak akan tergiur dengan gerbong, tidak akan tergiur dengan politik uang, tidak akan tergiur dengan politik yang itu tadi ya, yang saya ceritakan semacam itu gitu ya. Jadi ini sudah mengalami transformasi yang maju dan politik pemerintahan memang sebaiknya mengarah ke sana. Jadi menciptakan transformasi dari rakyat menuju warga negara. Jadi ini soal lumbung ini kan luar biasa ya. Jadi saya memperoleh cerita banyak dari berbagai pihak ya. Artinya orang memperoleh akan berjuang memperoleh jabatan itu tidak ada yang gratis. Mulai harus menyiapkan open house setiap malam. Untuk upeti ya, ini upeti ini ya. Ini luar biasa ya. Itu tidak sedikit gitu ya. Nah, artinya ini bisa ditukar kalau orang tidak punya gerbong ya berarti harus punya lumbung. Gitu ya. Ya kalau nggak punya dua-duanya ya Anda harus tahu diri. Saya harus tahu diri tidak punya dua-duanya. Saya hanya memiliki padepokan. Padepokan saya di kampus SPMD APMD. Itu ya punya murid. Kemudian ada teman-teman yang datang, yang bertanya, ada kepala desa, ada perangkat desa, entah yang mereka menghadapi problem hukum, terus kemudian meminta saya menjadi saksi ahli di dalam persidangan. Kemudian juga ada teman-teman kepala desa, perangkat desa yang pengen melakukan advokasi kebijakan, pemikiran dan sebagainya. Dan itu sering kali mereka datang ke kampus ya. Dan itu saya anggap sebagai padepokan ya. Tetapi sekali lagi mereka itu ya nggak bisa saya katakan sebagai gerbong saya. Itu hanya sebagai teman ya, saling genduroso, saling curhat dan saya mendengarkan keluhan mereka. Dan sekali lagi padepokan itu saya gunakan untuk ya, itu menempa ya. Ini kampus sarjana rakyat. Kemudian yang kedua itu ilmu amalia. Jadi ilmu yang saya miliki itu harus amalia. Jadi tidak semata-mata ilmu yang jauh dari rakyat, tetapi memang harus sesuai dengan prinsip-prinsip kerakyatan, suasana kebatinan, buah bibir rakyat. Sekurang-kurangnya kalau dalam hal urusan desa ya, ini ilmu yang saya pelajari, saya harus mendengarkan suara kepala desa, suara perangkat desa, bagaimanapun mereka itu sangat dekat dengan rakyat, dipilih oleh rakyat, bekerja untuk mengurus rakyat, ketimbang para ilmuwan yang hanya bergulat dengan ilmu, dengan akademik, yang itu jauh dari dunia rakyat gitu ya. Ya ini prinsip tahu diri ya. Jadi saya itu bukan siapa-siapa gitu ya. Lalu yang kedua, saya menjawab begini, ya saya ini bekerja atas dasar perintah. Kalau ada perintah ya sego dawuh gitu ya. Bismillah jalan gitu ya. Tetapi kan siapa juga yang mau merintah kan? Anda terlalu GR, saya terlalu GR gitu ya. Nah kalau sudah begitu ya saya kembali ke pasal 1. Saya tahu diri gitu kan. Jadi nggak mungkin dong ada orang cuma-cuma memerintah saya untuk menempuh karir politik. Wah ini terlalu ini. Terus teman saya ya harus berjuang mas supaya dapat perintah. Nah ini artinya kalau ada orang yang menyuruh berjuang ya saya jalani dan saya santai aja. Jadi tidak menggebu-gebu ya, tidak ambisi, tidak ambisius gitu ya. Saya sudah bersyukur punya padepokan yang menjadi tempat untuk belajar gitu ya. Dan ini mudah-mudahan ya berguna ya sekecil apapun gitu ya. Dan memang ini ya akademisi itu begitu. Ini seorang menteri itu kan bilang begini ya. Posisi menteri itu sangat menguntungkan. Kalau akademisi itu sering tidak beruntung. Tetapi kalau menteri mengalami kesulitan ya pasti akan sambat, akan minta tolong para akademisi untuk mengurai persoalan itu. Dan beliau mengatakan bahwa ini makomnya, ini porsinya itu sudah begitu. Dan ini bagian dari perintah juga. Kalau misalnya ada petinggi datang atau meminta saya untuk berbicara sesuatu, pokoknya siap menjalankan perintah. Karena bagi saya ini ada satu kebajikan bahwa titahmu adalah perintah bagiku,
eh, perintahmu adalah kehormatan bagiku. Jadi perintah itu adalah sebuah kehormatan, kecuali perintah yang jahat. Jadi itu satu prinsip bahwa kita dalam organisasi, dalam organisme itu ya kita harus bekerja atas dasar perintah. Tapi bukan berarti kita mengabaikan inisiatif. Silakan aja. Jadi kalau misalnya saya didorong punya inisiatif untuk berjuang, ya itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau semua itu akan kembali ke pasal 1 soal tahu diri, yang kedua itu siap menjalankan perintah. Matur nuwun.